Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini saya datang kembali di renungan pagi. Sementara waktu saya tidak bisa hadir karena sakit tenggorokan dan flu. Terima kasih Tuhan, bukan karena COVID. Mohon Tuhan untuk menolong saya dan juga menjaga kita setiap orang. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan kitab Hakim-Hakim pasal 15. Sesungguhnya apa yang ingin diberitahukan dari kitab Hakim-Hakim ini, para staf gereja telah membagikan bagi kita 14 pasal. Seperti hari ini kita melihat Simson, penulis Hakim-Hakim, Roh Kudus ingin memberitahukan kepada kita tentang apa? Jadi kita harus terlebih dahulu melihat kapan Hakim-Hakim itu ditulis dan dituliskan untuk siapa. Dia ditulis di raja-raja, sebelum raja-raja. Atau ditulis kepada rakyat pada zaman raja-raja. Atau untuk rakyat yang di dalam pembuangan, di tengah pembuangan, atau sesudah kembali dari pembuangan. Kapan kitab Hakim-Hakim ini ditulis menjadi sebuah kitab? Jadi kita melihat siapa pihak yang lain ditujukan untuk siapa, maka baru kita bisa mengambil kebenaran dalam kitab ini dan bisa kita pakai untuk kita. Kerajaan Daud yang diteruskan oleh Salomo. Setelah Raja Salomo diteruskan kepada Raja Rehabeam. Rehabeam tidak berhemat, jadi Rehabeam maka bangkitlah Yerobeam yang membuat perpecahan Israel yang menjadi kerajaan utara dan selatan. Setelah pecahnya kerajaan utara selatan, di Yerobeam didirikannya tempat penyembahan di Betel. Mereka menyembah lembu emas, lembu tuangan. Jadi orang Israel, mereka dilarang untuk jangan pergi ke tempat sebelah selatan Israel untuk menyembah. Mereka cukup menyembah di utara. Mengapa Rehabeam berbuat demikian? Karena Rehabeam dia orang yang pintar, tetapi dia orang terlalu pintar. Demi keamanan negaranya, demi keamanan kerajaan Israel utara, dia melarang rakyat Israel utara pergi ke kerajaan selatan Israel, yaitu di Yerusalem, untuk di situ menyembah Allah. Segala penyembahan juga dilarang untuk sampai ke tempat di Yehuda. Demi keamanan dan kemakmuran kerajaan utara, sehingga dia berbuat demikian dan membuat dia berbuat dosa yang besar,
dengan sehingga membuat lembu tuangan. Dia orang yang pintar dan punya daya tarik. Dia orang yang tangkas, tetapi Rehabeam orang yang pintar, orang yang tangkas. Dia adalah keturunan Raja Salomo, nenek moyangnya adalah Daud. Dia adalah penerus dari kerajaan Daud sampai pada Rehabeam. Jadi pada sampai di situ ya Yehuda yang menjadi jajahan mereka. Dan di sebelah barat, di sebelah utara itu yang berkuasa adalah Rehabeam, di sebelah selatannya itu Yerobeam. Kitab Hakim-Hakim ini tertuju bagi orang masa-masa itu. Kamu sebagai kerajaan Yehuda, umat kerajaan Yehuda, atau kamu menjadi kerajaan Israel, atau yang kita sebut kerajaan utara dan selatan. Kamu sebagai kerajaan selatan, rajamu sangat tidak baik, tidak boleh dikatakan tidak berguna. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Maukah kamu terus untuk mengikuti raja ini? Kamu tinggal di sebelah utara. Raja ini sangat pintar dan juga daya pikat. Apakah kamu mau ikut dia? Jadi orang-orang selatan akan melihat, wah, raja utara ini rajanya sangat baik. Raja kami ini jahat. Apakah saya pindah apakah saya pindah di kerajaan utara, atau sering kita sebut imigrasi ini masalah yang pekah, dan orang-orang utara akan melihat apakah saya harus menyembah lembu tuangan sebagai ganti Tuhan, atau saya harus pergi ke selatan Yerusalem untuk menyembah. Sampai di kerajaan selatan, apakah harus pergi ke tempat orang di kerajaan utara? Apakah harus pergi ke Yerusalem? Karena setiap tahun juga harus pergi ke sana. Tetapi kalau di Rehabeam menutup pintu, apa yang harus dilakukan? Maka mereka menulis kitab-kitab ini bagi kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan juga ditulis bagi Yerobeam dan Rehabeam. Hai raja, seharusnya apa yang kamu lakukan? Hai rakyat-rakyat, apa yang harusnya kamu lakukan? Dalam masa perpecahan Israel, kamu melihat raja yang mana yang lebih penting? Raja yang mana lebih penting? Atau Allah yang mana yang lebih penting? Di mana kamu beribadah? Kamu beribadah apakah dalam kebenaran? Saya yakin dengan tujuan demikian kitab Hakim-Hakim ditulis. Dan sekarang kita melihat Simson. Dari seluruh kesimpulan kitab Hakim-Hakim, kita melihat di awal dikatakan tentang Yehuda. Yehuda, apakah dia baik? Yehuda pun tidak baik.
Dia juga merosot dari yang tinggi hingga ke bawah turun. Kita melihat di kerajaan utara begitu banyak suku-suku, apakah mereka lebih buruk lagi. Bahkan mereka terus-menerus berbuat salah. Hari ini kita melihat Simpson salah satu dari sebelah utara, suku dari salah satu hakim-hakim dari sebelah kerajaan utara, suku. Kita melihat dia banyak sekali masalah. Sesungguhnya masalah Simpson dengan emosinya, apa yang kita katakan, dia orang Goa, dan juga hawa nafsunya sangat besar. Sesungguhnya dia penuh dengan kuasa, dan kungfunya pun berdikkat sangat besar. Atau kita katakan dia sangat diurapi, tetapi emosinya tidaklah stabil. Emosinya sangatlah tipis. Tetapi Allah juga memakai dia. Jadi mengapa Allah memakai dia? Mengapa Allah masih mengikatkan tentang Rehabeam? Mengapa menggunakan dua raja muncul? Bahkan orang kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Sesungguhnya ada masalah apa? Sesungguhnya Allah ingin menyelamatkan. Tetapi pada saat dia mau menyelamatkan, raja begitu jahat dan sebelah suku utara juga jahat. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Allah? Di zamannya Simpson, Allah bisa memakai orang-orang yang apa? Allah bisa memakai orang yang bagaimana? Begitu banyak orang Allah menyiapkan Simpson. Mungkin Simpson yang terbaik, tetapi dia pun punya masalah. Jadi pada zaman terpecahnya kerajaan utara dan selatan, kedua raja itu pun sangatlah punya masalah. Kedua raja pun tidak baik. Simpson pun tidak baik. Tetapi keselamatan Allah tidak karena kebaikan orang atau menjadi halangan, karena ketidakmampuan orang menjadi satu halangan. Di masa perpecahan Israel, rakyat harus tahu bahwa rajanya tidak baik, tetapi Allah tetap bekerja, Allah tetap menyelamatkan. Seperti sekarang kita pun melihat Simpson, dia penuh dengan masalah, tetapi Allah tetap menyelamatkan. Tapi cara penyelamatan Allah karena bencana ini berbeda. Pekerjaan Allah masih tetap ada. Kita melihat di sub yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Samson menggunakan anjing hutan dan obor untuk membalas pernikahannya. Ini cara Simpson untuk menyelamatkan Israel, cara menyelamatkan orang Yehuda. Ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 sampai dengan 3 menerangkan Simpson pergi mengunjungi istrinya. Di ayat 14 dikatakan bahwa istrinya memperdayakan dia, memberitahukan teka-tekinya kepada orang Filistin, dan Simpson sangat mahal. Ini di ayat 14 dan pulang ke rumah, dan istrinya Simpson, mertua
yaitu mertua Simpson, diberikan kepada kawannya bekas pengiringnya. Maka diberinya isi Simpson kepada kawannya bekas pengiringnya. Pertama, Simpson mencari perempuan Filistin itu sudah tidak benar. Dia dihina, dia melihat seorang perempuan cantik, jadi dia ingin ngambil istri. Jadi dia penuh dengan kelemahan dan masalah. Sampai di pasal 15, rumah tangganya timbul masalah karena istrinya diberikan kepada orang lain, dan mertua tidak tahu mengapa harus berbuat demikian. Seperti tidak ada alasan, tetapi dia tidak peduli. Dia seperti tidak tahu tidak ada masalah. Dia mencari ke rumah untuk mengunjungi istrinya, dan pada saat ayah perempuan itu melihat dia datang, orang ini tidak boleh timbul. Ayahnya memberi dia satu syarat yang lain. Di ayat kedua, kata ayah perempuan itu, karena dia tidak memberi dia untuk membiarkan dia masuk untuk menjumpai istrinya, maka kata ayah perempuan itu, aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberinya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya. Ayah perempuan itu berkata, adiknya lebih cantik, ambillah dia sebagai istrimu. Dan Simpson tanpa alasan juga berkata, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Dia itu dengan berkata, aku sekarang boleh menyerang orang Filistin. Karena orang Filistin, mertuanya orang Filistin, karena dia bersalah kepada saya, karena istri saya diberikan kepada orang lain, walaupun dikatakan dia boleh memberi yang lain, adiknya, tapi aku tidak mau karena saya punya alasan untuk menyerang orang Filistin. Sesungguhnya dia mencari alasan. Dan kita kembali melihat Simpson sampai dihina, melihat perempuan Filistin, dia langsung suka kepadanya. Iya, memang itu masalahnya Simpson, tetapi Allah menggunakan dia. Pernikahannya menjadi rusak, jadi Simpson boleh menyerang orang Filistin. Allah menggunakan cara yang salah, alasan yang salah. Orang yang lemah, Allah pun bisa pakai untuk menggenapi penyelamatan Allah. Jadi Simpson berkata, sekarang aku boleh menyerang orang Filistin. Maka dia dengan cara yaitu menangkap 300 ekor anjing-anjing hutan. Jadi ekornya anjing itu diikat ekor dengan ekor yang lain, yaitu jadi ada 150 pasang, di tengah-tengahnya ditaruh obor. Coba kata apakah Simpson sangat kuat? Coba kalau kamu pikir untuk menangkap serigala dan meletakkan obor di ekornya, apakah kamu sanggup? Tapi dia bisa. Saya yakin dia sendiri yang mengerjakan, karena dia tidak ada pengikut, tidak ada murid, dia seorang diri melakukan semuanya. Jadi dia melepaskan 150 pasang di tempatnya
tumpukan gandum orang Filistin yang belum dituai dan kebun-kebun zaitunnya orang Filistin, yaitu membakar hasil tanaman dari orang Filistin. Tapi lucunya orang Filistin itu tidak mencari Simson. Mengapa kamu berbuat demikian? Lihat di 6 dikatakan, berkatalah orang Filistin di situ mereka pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu bersama istrinya, yaitu istrinya dan mertuanya. Mereka adalah orang Israel. Di sini masalahnya bukannya mereka tidak mencari Simson, tetapi malah mencari mertuanya, bahkan mereka membakar mereka. Orang Filistin membakar orang Filistin, orangnya sendiri. Jadi berkatalah Simson kepada orang Filistin, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalasnya kepadamu. Simson sangat marah kepada istri dan mertuanya. Tapi keduanya dibunuh, dia juga membalas dendam terhadap mereka. Sesungguhnya tidak ada alasan. Bahkan dia dengan di sini ya harus, kalau dia tidak membalasnya, dia tidak akan berhenti. Maka dikatakan, dan dengan pukulan yang hebat ia menemukan tulang-tulang mereka, lalu pergi dan ia tinggal di gua di bukit Batu Etam. Simson memukul hebat orang Filistin. Inilah Tuhan memakai Simson untuk menyelamatkan Israel, tetapi walaupun dengan cara yang membelok dan alasannya juga tidak masuk akal dengan yang tidak lurus, sehingga orang Filistin pun dikalahkan. Jadi kita sampai di yang kedua, sub kedua, ayat 9. 13 sampai dengan 17. Simson menggunakan rahang dengan satu rahang menyelamatkan orang Yehuda, rahang keledai. Lihat 9 dikatakan, majulah orang Filistin yang berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Kelehi. Berkatalah orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia perlakukan kami. Dan orang Yehuda ini sangat aneh. Simson adalah hakim-hakim. Simson membunuh banyak orang Filistin. Seharusnya kamu membela Simson. Bersama dengan Simson membunuh orang Filistin, bukankah kamu diselamatkan? Tetapi sekarang Filistin tidak mencari Simson, malah dia menyerang, mengepung orang Yehuda. Dia tidak mencari orang yang bersangkutan. Dia malah mengepung Yehuda, menyerang Yehuda. Memberitahu kemana kami maju untuk mengikat Simson. Dan orang Yehuda juga sangat aneh. Dia mengerahkan 3.000 orang ke guanya hitam dan berkata kepada Simson,
Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kami? Apakah yang juga kau perbuat terhadap kami? Sesungguhnya apa yang dilakukan Simson pada masa itu yaitu menyelamatkan Yehuda, membunuh orang Filistin, tetapi orang Yehuda tidak merasa Simson menolong mereka, membantu mereka, bahkan mereka sekarang mau mengikat Simson dan mengerahkan 3.000 orang. Dan orang Yehuda berkata kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Apa yang harus dilakukan oleh Simson? Baiklah, kamu bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Yaitu di dalam tanganmu aku tidak boleh mati. Kamu tidak boleh membunuh aku. Kamu boleh mengikat aku, menyerahkan kepada mereka, tidak masalah. Simson, sesungguhnya dia tidak takut. Ya, ikat saja aku. Simson tidak, karena orang Yehuda terhadap dia tidak bisa terima. Asal kamu bersumpah untuk kamu sendiri tidak menyerang aku. Jadi maka orang Yehuda mengikat dia dan menyerahkan dia kepada orang kepada orang Filistin. Sampai di ayat 14, sampai ia ke Lehi dan orang Filistin mendatangi dia dengan sorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Simson dibawa ke tempat Lehi, tempat orangnya Filistin, dan mereka bersorak-sorai, wah, sudah ditangkap orang itu dan boleh membunuh Simson. Bisa meruntuhkan hakim dari Israel, tetapi roh Tuhan berkuasa atas Simson atas itu, sehingga tali-tali yang mengikatnya seperti batang rami dihancurkan. Ya, jadi Simson ototnya bergerak, maka tali-talinya pun langsung terputus dan hancur, tanggal dari tangannya. Di situ dia melihat sebuah rahang keledai yang masih baru. Diambilnya, tangan itu dipungutnya, yaitu rahang keledai, tulang rahang, sebuah tulang rahang, sesungguhnya tidak besar. Dengan menggunakan sebuah tulang rahang ini, dia membunuh 1.000 orang. Jadi apa yang bisa diambil olehnya, itulah alat senjata baginya. Dia menggunakan tulang rahang keledai membunuh 1.000 orang Filistin. Orang Filistin terbunuh 1.000 orang. Maka dia membunuh orang Filistin. Bagi orang Israel sesungguhnya itu adalah satu keselamatan, penyelamat. Tetapi hakim ini, cara dia menyelamat sangatlah aneh. Dia tengah-tengahnya melakukan sesuatu seperti tanpa alasan. Kita hanya melihat ayat di pasal 15 ini juga demikian. Saling membunuh juga tidak punya alasan. Dia tidak mencari orang yang pelaku. Tidak ada alasan yang tepat. Tapi akhirnya orang Filistin 1.000 orang pun mati. Ayat 16.
Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu aku hajar, dengan radang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamai tempat itu Ramat Lehi, yaitu tulang rahang. Tempat itu bernama Ramat Lehi untuk mengingat perkara ini, yaitu orang Israel di tempat ini mereka diselamatkan. Simson menyelamatkan Yehuda, orang Israel, lepas dari tangan orang Filistin. Dia sebagai hakim. Ini di sub yang kedua. S1 dan kedua dikatakan Tuhan menyelamatkan dengan memakai Simson. Walaupun dia sangat bermasalah, tetapi Allah tetap memakai dia. Kita melihat di ayat 18 dan 19, sub yang ketiga sampai 20. Keselamatan Tuhan. Di dua sub yang terdepan, Allah menggunakan Simson untuk menyelamatkan orang Israel, yaitu Yehuda. Di sub yang ketiga, Allah menyelamatkan Simson. Simson ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masa sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Di sini kita melihat seorang yang memeluk keperluan seseorang, ia sangat lemah, haus. Samson dia sangat banyak keperluan, dia juga perlu perempuan, dia juga diperdayakan oleh perempuan. Tetapi Allah menggunakan perkara ini, dia dibangkitkan untuk menyerang orang Filistin, menyelamatkan orang Yehuda, membunuh orang Filistin. Dia sangat kuat. Tetapi walaupun orang yang sangat kuat pun dia sangat terbatas. Setelah dia membunuh 1000 orang, ia berkata, aku sangat haus. Haus hampir mati. Masakan sekarang aku akan haus kematian dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Yaitu jatuh ke tangan orang Filistin. Allah, engkau memakai aku hambamu. Sekarang aku haus. Samson setelah membunuh begitu banyak orang, dia menyelamat orang Yehuda, itu benar. Tetapi sekarang dia sangat memerlukan sesuatu, yaitu ia berkata, aku sangat haus. Orang yang begitu lihai, dia juga punya keperluannya sendiri yang dia butuhkan. Di sini memberitahukan kepada pecahnya kerajaan utara selatan pada rakyat itu dan kepada raja itu, bagaimanapun kamu lihai, tetapi juga kamu ada sesuatu yang kamu perlukan. Banyak sekali perkara tidak terjadi tanpa alasan, tetapi kamu tanpa alasan kamu melakukan, dan yang kamu lakukan itu tidak benar, tetapi Allah juga bisa memakainya. Pada masa itu kerajaan utara selatan terpecah. Mengapa kerajaan Israel bisa terpecah? Tidak orang yang tahu. Sekarang terpecah, aku harus mengikut siapa? Apakah mengikut Rehabeam atau Yerobeam?
Seharusnya kami pergi kemana untuk beribadah kepada Allah? Apakah beribadah kepada lembu tuangan atau pergi ke Yerusalem? Di sini memberitahukan kepada setiap orang yaitu punya masalah. Raja punya masalahnya sendiri, raja punya keperluannya sendiri. Walaupun dia sangat punya kungfu, dia pun bisa haus. Dia punya otak tetapi belum tentu menggunakan otak berbuat sesuatu. Banyak sekali yang terjadi tanpa ada alasan. Di antaranya alasannya yaitu setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bagaimana engkau melakukan kepada aku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Bukan berkata apa yang Tuhan firmankan, itulah yang aku lakukan. Simson berpikir demikian juga orang Filistin. Kamu berbuat demikian dengan aku pun berbuat demikian terhadap kamu. Kamu berbuat demikian, aku pun akan berbuat demikian terhadapmu. Itu perkataan orang Filistin. Pada saat orang Yehuda mengikat Simson, di sini turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke Gunung Hitam. Berkata Simson, tidakkah kamu ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas saya? Apakah kamu juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Sesungguhnya mereka tahu, tapi mereka berkata, apa yang kamu perbuat terhadap kami? Orang Yehuda bertanya kepada Simson, yaitu hakim mereka sendiri, satu yang tanpa alasan. Dan jawabnya Simson kepada mereka, seperti mereka perlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Yaitu sesungguhnya melakukan apa yang ingin dia lakukan sendiri. Aku ingin membalas dendam. Orang Filistin berkata, aku juga mau balas dendam. Orang Yehuda, apa yang kamu lakukan terhadap kami? Kami tidak bersalah kepadamu. Sekarang orang Filistin menyerang kami. Mereka tidak merasa Simson menyelamatkan mereka, bahkan merasa Simson mencelakakan mereka. Itulah di zaman mereka masa itu. Dan cerita ini pada saat Israel terpecah, apa yang dilakukan oleh rajanya? Rakyatnya melakukan apa? Setiap orang melakukan apa yang dipikirkan untuk melakukan sesuatu. Sesungguhnya bukankah harus bertanya, Tuhan, apa yang engkau ingin kami lakukan? Allah lewat Simson, apa yang ia lakukan? Keinginan Allah apa? Tidak ada orang yang memikirkan hal-hal ini. Setiap orang hanya melakukan menurut pandangannya sendiri. Di zaman hakim-hakim, di zaman kerajaan Israel Israel terpecah, setiap orang seharusnya bertanyalah kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku lakukan Tuhan, bagaimana cara pandangan engkau melihat perkara ini? Ya, memang kehendak Allah itu akan digenapi. Walaupun manusia punya masalah, tetapi masalah dari manusia tidak akan menghalangi kehendak Allah. Simson tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Simson punya masalah, tetapi Allah menggunakan Simson untuk dipakai oleh Allah sebagai penyelamat. Yerobeam terpecah. Itu adalah keputusan dari Allah karena Rehabeam punya masalah. Maka terpecahlah Israel. Setelah terpecah, apakah menyuruh Yerobeam untuk membuat lembu tuangan? Tidaklah demikian. Tetapi hanya Yerobeam tidak merasa aman berbuat demikian. Dan orang Israel, apa yang harus diperbuatkan? Seharusnya dia terus pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
Pada masa itu banyak sekali orang Lewi, para hakim, para imam-imam. Mereka punya tempat sendiri tinggal di sebelah utara, dan juga mereka tinggal di sebelah utara Israel. Mereka pindah ke Yerusalem. Mereka, para imam, memilih untuk mengikuti Allah, bukan mengikuti raja. Kehendak Allah akan digenapi, akan terjadi. Manusia punya kelemahan, tetapi kelemahan manusia tidak akan menghalangi rencana Allah. Allah bisa menggunakan orang yang lemah, yang punya kelemahan untuk menggenapi rencananya, menggenapi kehendaknya. Walaupun seperti Simpson yang lemah, dan juga Yerobeam yang punya banyak masalah, tetapi Allah juga bisa memakai dia. Dan juga Allah akan mengingatkan akan umat-umatnya. Jadi pada saat Simpson hamba kemudian Allah membelah liang batu dari lehi itu, dan keluar air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itulah dinamai mata air itu mata air penyeruh, yaitu karena dia haus, dia berseru pada Tuhan, dan Allah mengeluarkan air dari liang batu itu. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman Filistin 20 tahun namanya. Keselamatan Simpson menyelamatkan orang Israel menggunakan tulang rahang keledai, menyelamatkan Israel. Yang cara kerjanya tidak bisa dipikirkan. Pada saat dia memerlukan sesuatu, dia berseru pada Tuhan, Allah menjawab dia. Dia menggunakan cara pelayanan 20 tahun demikian. Bukan keinginan Tuhan. Memang Allah ingin menyelamatkan, tetapi bukan dengan cara demikian. Dan bagi kita di hari ini, sekarang, dalam keadaan kita sekarang, apa yang harus kita lakukan menghadapi tekanan dunia, menghadapi keadaan di Hong Kong? Apa yang harus kita lakukan? Sesungguhnya kebenaran mengajarkan pada kita, Allah berkuasa atas segalanya. Keselamatan Allah ada di sini. Keselamatan Allah itu ada. Baik keadaan apapun yang terjadi, Allah sanggup menyelesaikan kehendaknya. Setiap orang bisa dipakai Allah. Orang yang penuh dengan kelemahan seperti Simpson juga bisa dipakai oleh Allah. Iya, memang Allah punya nasibnya sendiri. Tetapi kehendak Allah pasti digenapi. Dalam 20 tahun Allah menggunakan Simpson membunuh orang Filistin, menyelamatkan orang Israel. Bersamaan juga hari ini Allah bisa menggunakan caranya sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Hati kita harus terus tertuju pada Allah, mengerti apa yang hendak Allah lakukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara semua, mari kita menyembah Allah dengan hati kita beribadah pada Allah kita. Tuhan, kami lemah. Pada saat kami kembali kepada Engkau, Engkau akan menjawab kami.
Yesus, kami berseru pada Engkau. Tuhan Yesus, kami berseru pada Engkau. Yesus, di zamannya Simpson, pada saat kami, Tuhan, Engkau tetap penyelamat bagi kami, saudara semua. Kita berseru pada Allah, karena Allah menyelamatkan kita. Walaupun beberapa gelapnya kita, Tuhan tetap menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita dari generasi ke generasi, menyelamatkan kaum pemuda masyarakat kita. Mari kita berseru pada Tuhan agar keselamatan Allah ada pada kita setiap orang, dan keselamatan Allah tidak akan padam. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Bukan karena kasih karunia-Mu kami tidak bisa sanggup berdiri. Tuhan Yesus, hari ini kami melihat kehidupan Simpson sama seperti kehidupan kami. Kami punya kelemahan. Bahkan kami pun tidak mau mendengar. Tuhan, tolonglah kami. Saudara, kita punya waktu. Allah berulang kali mengingatkan kita lewat pemimpin kita, dari rekan-rekan kita, atau dari khotbah yang sering kali mengingatkan kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita di awal tahun yang baru, agar kelemahan kita di hadapan Allah seluruhnya dipatahkan. Mungkin kita tidak bisa mengontrol diri pada waktu, menggunakan waktu atau emosi kita yang tidak terkontrol. Bahkan dalam keuangan pun kita tidak bisa tidak ada pengadilan diri. Kita suka melakukan apa yang kita suka. Seorang yang menanggung jawab. Kalau sesuatu terjadi, aku sendiri yang menanggung. Tetapi sesungguhnya bukan demikian. Kita pun akan melibatkan keluarga kita. Orang yang kita kasihi juga akan terlibat. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menguji akan kelemahan kami. Tuhan, periksa kami agar kami jangan seperti di zaman hakim-hakim melakukan apa yang baik menurut pandangan sendiri. Baik, itu cara kami menanggapi. Tuhan, keselamatan-Mu ada di dalam kami. Tuhan, buanglah segala pikiran atau kata-kata yang merasa apa yang benar menurut diri sendiri. Tuhan, kita berdoa agar mohon Tuhan menolong kita agar kita kembali kepada Allah. Yes. Oh Yesus. Lalu siapa akan secara Yesus, ubahlah kami agar pada saat Roh Kudus menerangimu, pada saat menerangimu atau kelemahanmu atau hawa nafsumu, kita berdoa pada Tuhan, kita mengaku semua keselamatan ini kita serahkan kepada Allah kita.
Syara bara 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 galaleya laleya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Tuhan, bagaimana Engkau memakai Simpson walaupun dia penuh dengan kelemahan, tetapi dia sebagai penyelamat masa itu. Tuhan, di zaman masa sekarang Tuhan berdoa untuk hidup saya. Kita juga berdoa agar Tuhan di masa sekarang Allah bisa memakai kita sebagai alat pilihannya. Tuhan, pakailah kami agar kami jangan seperti Simpson dan orang-orang masa itu. Mohon Engkau bisa memakai kami sebagai orang yang berkenan bagimu. Kita semua berdoa, kita deklarasikan agar kita semua bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Dan kita juga meninggalkan segala kebiasaan kita. Kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Tuhan, berilah kami punya hati untuk melayani Engkau, dan kami punya kekuatan dan kemampuan, Tuhan. Kita juga berdoa untuk di tahun baru ini agar hati orang-orang ini bisa dilemahkan, kita mohon Tuhan untuk memakai di tahun baru ini, di pasar malam tahun baru ini, agar bisa merebut jiwa-jiwa. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita, mohon Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja dan mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pasar malam di gereja di Cuman. Tuhan, kami mendirikan setiap orang yang percaya Tuhan, dan mohon keselamatanmu ada pada Hong Kong, dimanapun berada. Tuhan, kami deklarasikan, walaupun kami orang yang lemah, tetapi kelemahan kami tidak akan menghalangi keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Di ayat 20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun namanya. Simson menjadi hakim 20 tahun namanya, menyelamatkan orang Israel lepas dari tangan orang Filistin. Terhadap Simson, Allah punya rencana. Allah merancang, menyiapkan dia lahir. Tuhan menyuruh dia menjadi orang Nazir untuk sungguh-sungguh mengontrol hidupnya, sebab Tuhan tahu akan kelemahannya. Jadi pada saat dia belum lahir, Allah telah berfirman, Simson, kamu harus menjadi hakim. Kamu harus menang. Di dalam kehidupanmu, kamu harus menang. Pelayanan hakimmu penuh dengan kuasa. Iya, kita melihat Simson penuh dengan kuasa, tetapi dia tidak menang. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita harus menang. Di dalam hidup kita harus menang. Allah mau memakai kita, memakai kamu, memakai kita segereja sebagai hakim-hakim di zaman sekarang. Kita pejamkan mata. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau menyiapkan kami setiap orang, baik dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau membawa kami masuk dalam pohon kehidupan, agar kami bisa menjadi pohon kehidupan. Dan terhadap zaman sekarang, Engkau punya rencana keselamatan. Dan Engkau di zaman sekarang, Engkau membuat kami lahir dan tumbuh dewasa, bukan dengan sengaja, tetapi semua itu ada rencana darimu. Semua telah Engkau atur. Tuhan, beri kami kasih karunia-Mu. Agar kami dalam segala hal bisa menjadi seorang Nazir, dan kehidupan kami, hidup kami seluruhnya milik-Mu, kepada Engkau. Tuhan, buatlah kami menang, sehingga kami pun bisa membawa keselamatan terhadap zaman sekarang, rencana keselamatan-Mu terhadap kami,
terhadap negara kami, kota kami. Rencana keselamatan-Mu pakailah kami. Dan Tuhan, kami seperti Simpson yang begitu lemah. Tolonglah kami, bantulah kami agar kami bisa menang atas segala kelemahan kami. Dan juga Tuhan, terhadap orang tua kami punya hubungan yang baik. Terhadap keluarga kami, istri, anak-anak kami punya hubungan yang baik. Tuhan, jangan biarkan kami seorang diri untuk melakukan sesuatu. Agar jangan kami, setiap orang, jangan terbawa emosi, melakukan apa yang baik menurut pandangan sendiri. Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami agar kami membawa keselamatan dari Engkau. Terima kasih Engkau punya rencana di dalam hidup kami. Kami bersandar pada Engkau, mohon pada Engkau, berkatilah kami agar kami menjadi kuat, agar kami bangkit menjadi seorang nazir. Dalam hidup, dalam segala hal, segalanya kembali kepada Engkau. Dan jalan hidup kami mengikuti Engkau. Karena keselamatan dari Engkau lewat kami dilakukan. Kami mohon Engkau menolong kami. Berkatilah kami setiap orang. Berkatilah pasar malam kami Lebaran Imlek ini agar kami bisa membawa banyak keselamatan dan juga bisa membangun banyak murid-murid kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.